tahu kalau ini sunnah. Nah Ustadz Syam, Iya. bener nggak sih katanya nih kalau misalkan kita afwan sedang tidak suci atau harusnya kita mandi junub dulu gitu ya. Tapi kita lapar, pengen makan, pengen minum gitu ya. Baiknya kita tuh wudhu dulu. Tapi kan belum mandi wajib. Emang sah wudhunya atau gimana? Siap. Terus jadi apa yang harus kita lakukan? Mohon tausiahnya. Baik, tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Ulung, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ayat yang sedikit panjang karena betapa pentingnya tentang toharoh ini. Bersuci ini karena dia menjadi syarat sah ibadah seseorang, syarat sah sholat seseorang. Tapi berbeda dengan wudhu yang ditanyakan tadi. Wudhu yang ditanyakan tadi bukan syarat sah sholat. Wudhu yang ditanyakan tadi bukan untuk beribadah. Maksudnya bukan untuk kita mau sholat sehingga kita berwudhu. Tidak. Tapi wudhu ini adalah karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pernah melihat Sayyidina Abu Hurairah di pasar. Ketika hendak ditemui oleh Rasulullah SAW, Abu Hurairah berlari. Kemudian ditanya sahabat yang ada di situ, kenapa dia berlari? Maka ditanyakan oleh Abu Hurairah, kenapa kau tadi lari? Kata Rasulullah. Kata dia, saya junub, belum saya mandi. Maka dikatakan Nabi SAW, subhanallah. Padahal boleh saja seseorang beraktivitas ketika dia junub, asalkan diselingi dengan berwudu. Jadi kalau habis junub, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh kemana-mana. Yang penting diselingi dengan wudu. Insya Allah, jadi wudhunya bukan buat sholat. Bukan buat sholat. Nggak sah. Nggak sah. Nggak sah. Baik kalau begitu. Iya. Jazakallah khair. Ustaz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. sholatnya. Luar biasa, yang nggak sah sholatnya ya. Jadi harus mandi junub dulu kalau mau sholat. Nah, jemaah masih pengen nanya nggak sama guru-guru kita? Coba angkat tangan dulu dong. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangan, coba angkat tangan yang tinggi. Ini paling sini deh, udah paling semangat nih. Silahkan Ibu, maaf tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Yuk. Nama saya Ibu Arsia Hamdan dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Wai Halim Bandar Lampung. Masya Allah, tepuk tangan. Izin mau bertanya kepada Habib Muhammad Sahab. Siap Ibu, diizinkan. Habib, bolehkah dan apakah disunahkan kalau kita merubah tempat duduk kita pada saat menunggu sholat Jumat? Ibu sholat Jumat? Itu saya yang wakilin suami mungkin ya. Iya. Wakilin suami. Gak apa-apa kalau mau sholat boleh. Itu kalau ngantuk ya Ustadz. Oh. Gimana? Habib, maaf.
Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih, Bib, pindah tempat gitu waktu lagi sholat Jumat atau gimana? Pas lagi dalam keadaan apa sih? Sholatnya belum mulai gitu atau gimana gitu, Bib? Mohon tausiahnya, Bib. Ini bagus banget nasihat buat orang-orang yang numpang tidur di masjid ketika khutbah Jumat. Apalagi masjidnya AC-nya 30 biji. Wah, dari rumah sudah siap-siap mata udah ngantuk-ngantuk nyampe langsung ya. Wangi lagi ya? Wangi lagi, Masya Allah. Allah. Jadi memang disunnahkan mau sholat Jumat ataupun tidak sholat Jumat. Ketika kita mengantuk itu kita pindah. Tapi bukan pindahnya ada orang depan, lu pindah belakang, gue depan ngantuk nih. Enggak begitu. Ya, tata caranya bisa salah satunya seperti ini, maaf. Nih kalau kita lagi sekolah, misalnya kita lagi mau sholat ngantuk nih. Biasanya sholat subuh. Atau kita mau tahajud ngantuk, kita disunahkan seperti ini. Kalau begitu Masih deh. disunahkan begini nih bisa begini. Kita ngitung nih sampai berapa detik. Satu, dua, Subhanallah, tiga. subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus duduk lagi. Lanjutkan untuk menunggu waktu sholat. Masya Allah. Oh, Nah itu sangat disunahkan supaya kita menghilangkan ngantuknya. Tapi jangan pas begitu tidur. lupa deh. Bablas. Lewat benar bablas. Jadi itu disunnahkan ketika kita merubah tempat duduk kita ketika ngantuk. Jadi juga banyak yang salah orang ketika apalagi khususnya buat bukan masalah ngantuk ya sebenarnya. Oke lah kalau kita mengantuk ketika menunggu waktu sholat apalagi khatib sedang melakukan khutbah dia tidur. Dengan sebab tidurnya wudhunya batal. Terus ketika Allahu Akbar dia langsung main sholat aja. Nah ini sudah mungkin pernah kita bahas. Tidur ketika khatib, mimbar, boleh kalau dia ketiduran. Tapi dengan syarat tidur yang seperti ini. Mana itu, Beb? Dia murabba seperti ini dan tidak berpindah-pindah. Dia tidur seperti ini, tetap. Maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudhu. Ketika qamat Allahu Akbar, dia langsung boleh berdiri untuk melakukan sholat berjamaah. Tapi jangan dia pas tidurnya seperti ini, pas bangun di dekat imam. Oh bisa? Ya, dia tidur sudah begini. Namanya orang tidur kan gak rasa. Gerubuk bangun tempat imam. Walker ya. Itu batal. Ataupun dia tidur seperti ini, Ya. dia tidur tapi pas bangun seperti ini keadaannya. Oh nggak boleh juga. Maka ini membatalkan wudhunya karena terbuka. Jadi memungkinkan angin keluar tanpa dia sadari. Jadi orang yang atau dia ngambil senderan. Nah, senderan dia tidur. Ini namanya boleh dikatakan tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tapi usahakan, karena kenapa? Kesempurnaan orang yang sholat Jumat itu dia mendengarkan khotib, rukun-rukunnya, ceramahnya semuanya didengarkan. Jangan cuma datang ke masjid kemudian numpang tidur atau main HP. Oh main game dia. Ya, tidak mendengarkan khotib untuk melakukan atau mendengarkan khotib sedang khutbah. Jadi intinya intinya disunnahkan memang kita sedikit berpindah. Misal kalau yang nggak bisa pindah ke kanan ke kiri, nggak bisa tiduran seperti tadi, dari yang duduk murabba dia rubah duduknya duduk iftirash. Atau dia rubah duduknya duduk tawarruk seperti tahiyat akhir. Untuk apa? Menghilangkan daripada ngantuknya. Kalau atau enggak ngambil wudhu lagi boleh nggak, Beb? Biar seger gitu kena air. Dia boleh ngambil wudhu lagi namanya tajdidul wudhu tapi dengan syarat wudhunya sudah dipakai. Contohnya dia sudah pakai sholat gobliyah. Nah, ketika dia sudah pakai sholat gobliyatul jum'ah itu boleh kalau dia ngantuk boleh dia berdiri untuk berwudhu. Oh atau dia sholat ini atahiyatul masjid. Tahiyatul masjid Tuh, kan sudah dipakai udah wudhunya. pakai boleh. Boleh dia Tapi kalau belum dipakai nggak boleh. tidak disunnahkan Oke, pakai tajdid. baik, jazakallah khair Habib, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Selalu dapat ilmu baru dari guru-guru kita ya kalau nonton Islam Indah ya. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangan Bu, luar biasa loh ini antusiasnya. Oke yang sini dulu deh Bu, silahkan. Yang bawa dulu, ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hayana dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Prumnas Waihalim Bandar Lampung. Baik, Mohon izin bertanya kepada Ustazah Lulung. silahkan.
Enggak. Emang bener ya ada amalnya? Emang. Belum, Ustazah belum. Bahkan Rasulullah menyuruh kepada istrinya dahulu yaitu menyisir. Maksudnya menyisir seperti saat ini atau memotong rambut ya Ustazah? Oh, abis potong rambut. Sunnah baginda Rasul yang mendulukan istrinya gitu ya maksudnya ya? Oh Terima bener nggak sih kasih. ada? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu wabarakatuh. pertanyaannya. Silahkan langsung dijawab Ustazah Makasih dulu. Bunda yang dari Lampung yang sikop-sikop. Ya, dan mohon izin, cantik-cantik. Oh cantik. Sikop tuh cantik. Oh gitu, bahasa apa Ustazah? Bahasa Lampung ya kalau nggak salah ya. Aku dengar tuh sikop. Oh, apa tuh artinya? Mohon izin Ustazah, Habib, Kak Caca dan semuanya yang cantik-cantik manjalita. Jemaah, alhamdulillah. Ternyata nyisir aja sunnah Rasulullah. Karena apa? Memang ada satu riwayat, kalau kita ini punya rambut nggak dirawat, ya kan, maaf nih, nggak keramas, nggak sisiran, karena kita mungkin tutupan nih pakai hijab ya perempuan terutama kalau nggak dirawat nanti kan takutnya maaf banget punten ada kutu. Nah kan tidak jadi sikop, ya toh? Hari Rebo masak sop. Cakep. Ibu-ibu emang sikop. Oh salah ya, Cakep. nggak nyambung. Nyambung aja. Tangan ya. dong Bu. Oh tangan dong ah, udah usaha ini. Gimana sih? Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong masalah menyisir rambut, ada dalam hadis dari Abu Hurairah dinyatakan ketika kita memang rambutnya awut-awutan, acak-acakan, Nabi itu sangat gak suka. Maka dalam hadis nyatakan jika kamu memiliki rambut, maka muliakanlah rambutmu. Maksudnya apa dimuliakan? Ya dirawat, disisir, mungkin kalau kita mandi sampoan, mungkin kita pakai krim rambut atau apapun. Karena dalam hadis lain dinyatakan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Aisyah mengikuti haji bersama Nabi SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sesampainya di Mekah beliau mengalami haid. Jadi namanya kita kan ya perempuan pengen umroh, pengen haji tiba-tiba haid. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, ya kan, tinggalkanlah umrohmu, lepas ikatan rambutmu dan bersisirlah. Karena kenapa? Karena kan kalau kita misalnya udah haid udah nggak lagi yang namanya bisa tawaf atau apapun karena kita sudah lepas daripada umroh. Maka kalau udah kayak gitu sisir rambutmu. Apa hubungannya nih dengan umroh? Ya hubungannya kita kalau lagi haji ada hal-hal yang tidak boleh kita rontokin rambutnya. Bener gak Bu? Nah Ibu kalau rontok rambutnya nih karena pakai jilbab atau kalau panasan atau kalau belum nyisir? Nah Salah sampo kayaknya. sampo ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti sunnah Rasulullah dalam keadaan memuliakan rambut kita yaitu menyisir. Yang kedua, rapikanlah diri kita. Karena apa? Tadi nyatakan ya Kakak Caca ngomong bahwa kalau kita terlalu jual derita juga nggak boleh. Jangan kita ini namanya orang senang tapi disusah-susahin. Itu namanya jual derita. Maka dinyatakan don't rich people difficult. Maksudnya apa? Jangan kaya orang susah. Don't Yang rich pertama, people don't rich people difficult. Yang kedua, kalau memang kita memiliki suatu hal yang memang kita bisa tunjukkan, itu bukan karena kita sombong, tapi karena kita adalah tawadu dan mensyukuri nikmat Allah. Jadi salah satu sunnah Nabi selain kita merawat diri kita, berpenampilan yang baik, menyisir rambut kita ya kan, bahkan ada doa ketika kita nyisir rambut. Mau tahu nggak Bu? Oh, Ibu tadi baca doa nggak waktu nyisir? enggak. Jangan-jangan nggak pernah nyisir. Aduh. Karena kita merasa saya sendiri nih, udah pakai jilbab ini siapa juga ngeliat rambut kita. Ya. Tapi ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harim sya'ri Harim sya'ri. wa basyari Wabasyari. alan nari. Alana. Ya Allah haramkanlah rambutku dan kulitku dari neraka jahanam. Mudah-mudahan dengan kita nyisir dapat pahalanya. Jadi bukan nyisir sembarang nyisir. Nyisir dapat pahala. Masya Allah tujuannya merawat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala ya. ta'ala Baik. pada Terima kasih kita. banyak jazakallah khairan katsiran Ustazah. Kasih tepuk tangan dong Bu. Tepuk tangan. Siapa lagi nih jamaah yang pengen bertanya jauh-jauh dari Lampung nih, angkat tangan. Wow, ini yang tengah-tengah nih semangat banget nih, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingin bertanya, wabarakatuh. Ustadz, saya Yeniwati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Perumnas Halim, Bandar Lampung. Ustadz, saya mau bertanya kepada Habib Muhammad Sahab. Baik. Baik, siap. Katanya Rasulullah itu tidak senang dengan warna baju
kuning Oh, atau jangan gitu dong, Bu. merah. Dong, kita pakai kuning Pakai nih. baju kuning. Kita pakai Kita nih. Kuning, ibu, Baik, ibu Masya kata Allah. siapa sih Benar. bu? Repot nih. Rasul nggak suka baju warna apa aja bu? Baju warna kuning dan merah. Mentang-mentang dia pakai hijau, hijau kan kesenangan Rasulullah. Oh, iya. Nanti itu dibilangnya gimana dong ceritanya. Tapi ya salam. Habib, Ya, siap. saya sendiri senang dengan menggunakan baju kuning dan Ah. baju merah. Nah, saya kan banyak baju itu warnanya. Bagi-bagiin. Jadi gimana ya Ustadz? Apa saya buang saja atau ada solusi yang lain untuk warna tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru dengar tuh Beb, emang iya Beb. Berarti baginda dari Rasul. umur berapa tahu sunnah? Nah, dari umur 34 tahun. Malu saya. Silakan Beb. Baik, sebelum kita bahas masalah warna-warna, menyambung Ustazah Lulung tadi, salah satu yang bikin rambut rontok, jarang lihat duit. Oh betul. Ini ada perbedaan riwayat dalam hadis tentang warna. Dalam riwayat yang pertama ada dua riwayat, Nabi SAW itu melarang seseorang memakai baju warna merah. Ya. Kenapa dilarang memakai baju warna merah? Karena ada riwayat yang mengatakan merah itu warna syaitan. Kan kalau kita lihat film-film kan matanya setan itu bukan hitam, merah. Iya, berarti yang bikin udah lihat. Ada juga riwayat yang Nabi tidak menyukai warna kuning yang dicelup. Dicelup pakai, kalau orang Arab bilang uspur ya. Za'faron, artinya kenapa? Ini sebenarnya khusus buat laki-laki, perempuan bebas. Itu merah, kuning, ungu, gabung warnanya satu baju boleh. Ya. Tapi riwayat yang lain, sahabat pernah melihat, aku tidak pernah melihat indahnya Nabi pakai baju kecuali baju merah. Gagah Rasul SAW memakai baju merah. Jadi ada beberapa riwayat dan hadis ini maka ditulis oleh Syekh Ibnul Hajar. Artinya melihat khilaf daripada ulama mengatakan yang pertama pendapat ulama mengatakan dilarang secara mutlak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua itu tidak dilarang secara mutlak karena ada juga yang meriwayatkan pernah melihat Nabi pakai sorban dan Nabi memakai baju warna merah. Yang ketiga mengatakan hukumnya adalah makruh, ya, bukannya haram, bukan dilarang, tapi hukumnya makruh. Yang keempat ada yang mengatakan makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Benar-benar kurang disukai apabila kita memakai pakaian berwarna merah atau warna kuning. Kemudian yang keempat apa yang kelima? Pendapat yang kelima adalah kalau merahnya itu polos. Tidak ada campur-campur warna yang lain. Misalnya ada merah, ada putih, terus ungu. Itu masih boleh? Ya artinya bukan merah atau kuning yang polos, tapi ada campur totol-totol warna yang lain. Tapi juga bukan macan tutul, bukan. Tapi nggak jadi dosa juga kan Bib pakai baju merah atau kuning Bib? Tidak, artinya Oh, enggak bukan sesuatu dosa. Larangan ini bukan larangan yang sampai menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Kurang disukai saja. Oh baik, jazakallah khair. Habib kasih tepuk tangan dulu Boleh dong kalau Bu, mau luar kirimin biasa. baju warna merah. Oh boleh ya Bib Boleh. ya? Kirimin baju warna Boleh, kuning. boleh. Alamat dicondet. Masya Allah saya tahu Habib tinggal di Condet ya. Jadi di umur berapa saya baru tahu itu? Di umur 34 tahun. Nggak apa-apa yang penting belajar ya Bib. Luar biasa. Ibu siapa yang mau bertanya angkat tangan lagi Bu boleh? Ya Allah saya udah 34 tahun udah tua ternyata saya. Oke silahkan Ibu. Yuk maaf tangan kiri Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Sita dari Masjid Taklim Al Muhajirin Wai Halim Bandar Lampung.
izin bertanya kepada Pak Ustadz Syam. Silahkan. Siap, silahkan Ibu. Benarkah ada sunnah berdoa antara zuhur dan asar pada hari Rabu? Apa keistimewaannya? Ya, karena yang kami tahu doa yang bagus itu pada hari Jumat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya juga baru dengar itu Ustadz Syam. Di umur berapa berarti baru tahu? 34 tahun. Silakan Ustadz Syam. Kalau cewek tidak mengandalkan umur tuh pede aja dia nyebutin umurnya gitu. Iya, Masya Umur Allah. hanyalah angka. Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dikatakan sombong seseorang ketika dia enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pun yang telah kita miliki, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah mengandalkan diri kita karena semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warḍah, beliau sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Al-Ahzab, Masjid Al-Ahzab pada Yaumul Itsnain, hari Senin, Yaumul Tsulatsa, hari Selasa, Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Lalu ketika hari Rabu tersebut, ba'da zawal, setelah sholat zuhur, antara zuhur dan asar, terlihat wajah raut gembira baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan bahwasanya kegembiraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebabkan doanya di hari Senin, doanya di hari Selasa, dan doanya di hari Rabu dikabulkan oleh Allah di hari Rabu setelah ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari atau setelah sholat zuhur. Maka dari sini ulama menyimpulkan bahwasanya mulailah sesuatu dan berdoalah ketika hari Rabu antara zuhur dan asar. Lalu bagaimana dengan hari Jumat? Hari Jumat juga terbaik, Sayyidul Ayyam. Bagaimana dengan hari Senin? Hari Senin juga terbaik karena Nabi lahir dan Nabi kembali kepada Allah hari Senin. Jadi tidak ada pengkhususan hari dimanapun itu adalah baik berdoa. Tapi double pahalanya kalau kita ngikut sunnah. Ini Bu, ada orang berdoa aja. Kenapa? Disuruh sama Allah. Udah. Tapi ada orang berdoa, kenapa kau berdoa hari Rabu habis duhur? Karena saya ngikut Nabi. Nah itu tambah pahalanya tuh. Kenapa? Berdoa juga, ngikut Nabi juga. Jadi double pahalanya. Masya Allah, tabarakallah, masuk akal. Jadi tuh ibadah gak cuma ikut-ikutan ya, tapi ada dalilnya, Ada dalilnya. alasannya gitu. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Baiklah Ustadz Syam, Oh, ada lagi. abis ini kita masih akan belajar nih sama guru-guru kita. Jadi buat Baik. jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.